Yohanes pukul 3.34 Yohanes pukul 3.34 Karena Dia yang diutus Tuhan berbicara tentang firman Tuhan, karena Tuhan memberikan roh tanpa batas. Komentar, perannya dalam mengucapkan firman Tuhan Kisah Para Rasul pukul 1.16 dahulu kala Roh Kudus berbicara melalui mulut Daud tentang Yudas, sebagaimana dicatat dalam ayat-ayat di bagian pertama, Roh Kudus mengucapkan kata-kata dari Alkitab. Jadi, ketika mengevaluasi gagasan semacam itu dapat dibandingkan dengan apa yang dikatakan Alkitab. Untuk apa yang Alkitab katakan, Roh berkata. Peran Anda dalam mengungkapkan kebenaran dan menerapkan firman Tuhan Yohanes pukul 14.26 penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes pukul 16.13 Tetapi ketika Dia, Roh kebenaran, datang, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia tidak akan berbicara sendiri, Dia hanya akan berbicara apa yang Dia dengar, dan Dia akan memberitahumu apa yang akan datang. Dia akan membawakanku kemuliaan dengan mengambil apa yang menjadi milikku dan membuatnya diketahui olehmu. Efesus pukul 6.17 Ambillah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. 1 Korintus 2:9 Namun, seperti ada tertulis, tidak ada mata yang melihat, tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada pikiran yang membayangkan apa yang telah Tuhan persiapkan bagi mereka yang mencintainya, tetapi Tuhan telah mengungkapkannya kepada kita melalui Roh-Nya. Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang dalam dari Allah. Karena siapa di antara manusia yang mengetahui pikiran manusia, kecuali roh manusia di dalam dirinya? Demikian juga, tidak ada yang tahu pikiran Tuhan kecuali roh Tuhan. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Tuhan, sehingga kita dapat memahami apa yang telah diberikan Tuhan dengan cuma-cuma kepada kita. Inilah yang kami bicarakan, bukan dengan kata-kata yang diajarkan oleh hikmat manusia, tetapi dengan kata-kata yang diajarkan oleh roh, mengungkapkan kebenaran rohani dengan kata-kata rohani. Manusia tanpa roh tidak menerima hal-hal yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, karena hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Manusia rohani membuat penilaian tentang segala sesuatu, tetapi dia sendiri tidak tunduk pada penilaian siapapun, karena siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dia dapat menasihatinya. Tetapi kita memiliki pikiran Kristus. Roh Kudus berurusan terutama dalam bidang gagasan. Ia mengajar dan mengajar menurut apa yang benar. Ketika Dia berbicara, Dia menjadi firman Tuhan. Tetapi, khususnya, Roh terutama mengajar melalui firman Tuhan, yaitu melalui apa yang telah Dia katakan. Roh membimbing kita dalam penerapan Alkitab yang benar. Juga mengenai Efesus pukul 6.17, Alkitab bukanlah pedang kita, melainkan pedang roh. Roh menggunakannya secara ofensif baik dalam hidup kita maupun dalam kehidupan orang-orang yang kita bawa. Karena firman Tuhan itu hidup dan efektif. Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, ia menembus bahkan hingga memisahkan jiwa dan roh, persendian dan sumsum, itu menilai pikiran dan tindakan hati. Ibrani pukul 4.12 Roh membantu kita memahami Alkitab. Tetapi seperti yang dikatakan 1 Korintus 2, orang yang tidak memiliki roh tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, karena hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Karena seseorang tidak dapat menerima roh sampai dia percaya Kisah Para Rasul pukul 2.38, Efesus pukul 1.13. Tetapi untuk percaya, dia harus memahami Injil. Tetapi untuk memahami dia harus memiliki roh. Jadi, beberapa telah mengusulkan bahwa seseorang dilahirkan dari Tuhan bahkan sebelum dia percaya. Namun,
Alkitab mengajarkan bahwa ini bukanlah urutan hal-hal Efesus pukul 1:13, Yohanes pukul 1:12 dalam perikop 1 Korintus 2. Paulus sebenarnya tidak mengacu pada Injil, tetapi dia mengatakan dalam ayat 6 kami, bagaimanapun, memberitakan pesan hikmat di antara orang dewasa. Paulus mengacu pada kemajuan kebenaran rohani, hal-hal yang mendalam dari tetapi bukankah prinsip yang sama berlaku dalam penginjilan? Dia mencatat di bab sebelumnya 1 Korintus pukul 1:18 karena pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang terhilang, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saya akan menyimpulkan bahwa ada orang yang tidak memiliki roh dalam arti bahwa mereka yang lahir dari Allah, tetapi yang meskipun roh memimpin kepada Kristus dalam arti membawa mereka ke pemahaman tentang Injil. Seseorang dapat membayangkan roh datang bersama alih-alih memasuki mereka. Namun, jika Anda mencoba untuk mengajarkan kebenaran spiritual tingkat lanjut kepada orang yang sama ini, mereka akan menganggapnya bodoh.